Belum ada jadwal ya, Gloria, dari fakultas. Belum ada jadwal final. Sejauh ini belum ada, Bu. Belum ada. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang koloid. Next, Anggun. Adapun nama anggota kelompok kami, yang pertama Nurul Wahida Nasir, yang kedua Arianti, yang ketiga saya sendiri Hadijah, yang keempat Eldia Fitra Talebong. Langsung saja, materi yang pertama akan dibahas oleh Saudari Fitra Talebong. Kepada Saudari Fitra untuk membahas materi yang pertama. Selamat siang. Materi yang saya akan bahas yang pertama yaitu pengertian koloid. Next. Koloid. Pengertian koloid. Istilah koloid berasal dari bahasa Yunani yaitu kola berarti lem dan oid yang berarti. Hal ini yang berkaitan dengan lem adalah sifat difusinya karena koloid mempunyai nilai difusi yang rendah seperti lem. Next. Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi atau campuran kasar. Sistem koloid ini mempunyai sifat-sifat khas yang berbeda dari sifat larutan maupun suspensi. Secara koloid tampak homogen, namun secara mikroskopis koloid bersifat heterogen. Yang kedua yaitu sifat-sifat koloid. Efek tindal berupa dua foto bercahaya yang terlihat menghambur. Cahaya terlihat dihamburkan oleh kabut gerak Brown. Partikel koloid tersebut mengalami gerakan yang cepat membentuk garis lurus yang pendek dan mengubah arah gerakannya seperti mendadak. Absorpsi koloid memiliki sifat bermuatan baik itu positif atau negatif bergantung pada ion yang diabsorpsi. Koagulasi bila dua jenis Koagulasi, bila dua jenis sol yang berbeda muatan dicampurkan, maka akan berbentuk gumpalan atau terjadi proses koagulasi. Elektroforesis, tabung U berisi koloid atau sol, sumber arus DC, dan elektroda yang telah dibuat dalam bentuk animasi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu jenis-jenis koloid. Dalam sistem koloid memiliki dua fase, yaitu fase dispensi dan fase pendispensi. Yang pertama, fase terdispensi adalah zat yang dispensikan dapat berubah padatan, cairan, dan gas. Yang kedua, fase pendispensi adalah medium yang digunakan untuk mendispensikannya dapat berupa padatan, cairan, dan gas.
Next, Anggun. Oleh karena itu, sistem dispensi gas-gas selalu membentuk larutan. Maka telah dikenal 8 jenis koloid seperti pada tabel di bawah ini. Nah, pada fase terdispensi ada padat, dan pada medium pedispensi juga ada padat. Nama koloidnya itu sol padat. Contohnya itu seperti kacang berwarna, paduan logam, dan intan hitam. Yang kedua, pada fase terdispensi ada padat, begitu juga medium pendispensi ada cair, nama koloidnya sol, contohnya itu pada cat, tinta, semi cair, tepung dalam air. Yang ketiga, pada fase terdispensi ada padat, pada medium pendispensi ada gas, nama koloidnya aerosol, padat, contohnya itu seperti asam, debu. Yang keempat, cair, pada fase terdispensi, medium pendispensi ada cair, nama koloidnya emulsi padat, contohnya itu keju, mentega, dan mutiara. Next, Anggun. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Nurul Wahida Nasir. Kepada Nurul Wahida Nasir, kami persilakan. Baik, materi selanjutnya adalah penggolongan koloid. Dipandang dari kelarutannya, koloid dapat dibagi atas koloid dispersi dan koloid asosiasi. Yang pertama adalah koloid dispersi, yaitu koloid yang partikelnya tidak dapat larut secara individu dalam medium. Yang terjadi hanyalah penyebaran partikel tersebut. Yang kedua adalah koloid asosiasi, yaitu koloid yang terbentuk dari gabungan partikel kecil yang larut dalam medium, contohnya koloid Fe. Next. Satu koloid selalu mengandung dua fasa yang berbeda, mungkin berupa gas, cair, atau padat. Pengertian fasa di sini tidak sama dengan wujud, karena ada wujud sama tetapi fasanya berbeda. Contohnya campuran air dan minyak bila dikocok akan terlihat butiran minyak dalam air. Butiran itu mempunyai fase berbeda dengan air walaupun keduanya cair. Oleh sebab itu, suatu koloid selalu mempunyai fasa terdispersi. Fasa terdispersi mirip dengan zat terlarut, dan fasa pendispersi mirip dengan pelarut pada satu larutan. Yang kelima adalah peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Sistem koloid banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti di alam, industri, kedokteran, dan pertanian. Di industri, aplikasi koloid untuk produksi cukup luas. Hal ini karena karakteristik koloid yang dapat digunakan untuk mencampur zat-zat yang tidak dapat saling melarutkan secara homogen dan bersifat stabil untuk produksi dalam skala besar. Contoh dari aplikasi koloid dalam industri dapat dilihat pada tabel di samping. Yang jenis industrinya, yang pertama ada industri makanan, contohnya adalah keju, mentega, dan susu. Yang kedua, industri kosmetik dan perawatan tubuh, contohnya itu ada krim dan pasta gigi. Kemudian industri cat, contohnya itu adalah cat. Industri kebutuhan rumah tangga, contohnya adalah sabun dan deterjen. Kemudian industri pertanian, contohnya adalah pestisida. Dan industri farmasi, contohnya adalah minyak ikan dan minyak ikan dan penisilin untuk suntikan.
Kemudian materi selanjutnya adalah pembuatan koloid. Yang pertama adalah cara kondensasi. Kondensasi adalah penggabungan partikel-partikel koloid halus menjadi partikel yang lebih kasar. Pembuatan koloid ini dapat dilakukan dengan cara reaksi redoks, contohnya pada pembuatan sol belerang, hidrolisis, contohnya pada pembuatan sol Fe, dekomposisi rangkap, contohnya sol AgCl dibuat dengan mencampurkan larutan perak nitrat encer dengan larutan HCl encer. Dan selanjutnya adalah penggantian pelarut, contohnya jika larutan jenuh kalsium asetat dicampur dengan alkohol, maka akan terbentuk suatu gel. Cara yang kedua adalah cara dispersi. Dispersi merupakan pemecahan partikel-partikel kasar menjadi partikel koloid. Cara ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah cara mekanik. Contohnya sol belerang dibuat dengan cara mengerus serbuk belerang bersama-sama gula pasir, kemudian mencampurkan serbuk halus tersebut dengan air. Yang kedua adalah cara peptisasi. Cara peptisasi adalah pembuatan koloid dari butir-butir kasar dari suatu endapan dengan bantuan zat pemeptisasi, contohnya endapan Al, OH3, dan AlCl3. Yang ketiga adalah cara brusur Bredig. Cara ini digunakan untuk membuat sol logam. Dua kawat logam yang berfungsi sebagai elektroda dicelupkan ke dalam air, kemudian kedua ujung kawat diberi ion catat listrik. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dibawa oleh Saudari Arianti. Enggak ada Rianti. Berhubung Saudari Ariantinya tidak hadir, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu kestabilan koloid. Koloid merupakan sistem dispensi yang relatif kurang stabil dibandingkan dengan larutan. Suatu produk industri dalam bentuk koloid umumnya dibuat dalam kondisi yang stabil. Misalnya pada minyak rambut, bedak cair, obat-obatan, dan lain-lainnya. Untuk menjaga kestabilan koloid, dapat dilakukan dengan cara ada dua. Yang pertama, menghilangkan muatan koloid. Keagulasi dapat dicegah dengan cara menghilangkan muatan dari koloid tersebut. Proses penghilangan muatan koloid dapat dilakukan dengan cara dialisis. Yang kedua, penambahan stabilator koloid. Menambahkan suatu zat ke dalam suatu sistem koloid dapat meningkatkan kestabilan koloid. Misalnya itu pada emulgator dan koloid pelindung. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Selanjutnya